Hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan. Ya toh? Jadi saudara, kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan akan datang kembali. Kita mengaminkan dan saudara mengharapkan toh? Hah? Benar. Hah? Harapan benar. Tapi masalahnya kalau datangnya saat sekarang, saya yakin semua ke bawah. Tapi datangnya itu kan tidak tahu toh. Hah? Tahu enggak datangnya? Enggak. Jadi kalau dia datang enggak tahu kamu. Loh, lah kalau dia datang kamu enggak tahu, bagaimana kamu bisa dibawa? Ini masalahnya saudara. Karena kedatangan dia itu dalam dunia roh yang menjadi nyata dalam dunia daging. Nah, maka dari itu untuk saudara bisa ikut diangkat, saudara harus hidup di dalam dunia roh yang ada di dalam daging. Kenapa? Sebab saudara masih hidup di dunia daging sekarang ini, betul tak? Ya toh? Tapi di dalam diri saudara, daging ini ada dunia roh, ada roh. Karena kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan daging tubuh. Nah, maka dari itu saudara kita harus ingat senantiasa. Ingat apa? Yaitu kita tidak hidup di dalam daging saja. Karena selama ini jujur, lebih banyak saudara hidup di dalam dunia daging atau dunia roh? Daging. Karena saudara masih hidup di dalam dunia. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam dunia daging, tetapi jangan melupakan dunia rohnya. Karena kita hidup di dalam dunia ini sekarang ini, saat ini, hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Maka dari itu kita harus belajar saudara. Belajar apa? Belajar membaca firman Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti. Contohnya, berkali-kali kami sudah katakan bahwa pada waktu diadakan di Manado itu Tuhan ngomong sendiri sama saya. Tahan itu amarah setan 3 tahun. Karena setelah nanti yang menahan itu diangkat, nah maka dia akan menyatakan diri di dalam kemarahannya itu, menyatakan diri di dalam dunia daging. Jadi bencana-bencana maupun kemarahan itu belum maksimal. Maksimalnya nanti kalau setelah tahannya itu habis, yang menahan itu habis. Nah, kalau saudara dengar begini, banyak yang salah mengerti. Berarti nanti Tuhan Yesus datang
3 tahun yang akan datang. Sampai saya bilang, kapan siapa yang memberitahu yang mengatakan bahwa nanti kalau penahannya sudah diambil terus Tuhan Yesus datang? Belum. Bahkan aniaya itu nanti datang setelah penahannya diambil. Tapi bukan berarti sekarang saudara tidak menghadapi aniaya. Ada menghadapi itu. Sebab setan tidak pernah diem. Dia sangat-sangat tekun sekali. Saya terus terang saudara, kagum sama setan. Bukan kagum saya menghormati, enggak. Saya kagum sampai jengkel, gregeten. Kenapa? Loh, dia itu sudah tahu kalau kalah sama Tuhan, betul enggak? Tapi kok nekat terus, cari jalan, ganggu terus. Padahal saudara dan saya sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, gunakan namaku. Tapi dia tetap mengganggu saudara enggak? Ya. Karena apa? Karena kerap kali dia tahu, dia cuma bisa gunain nama tapi enggak punya kuasa. Sehingga kerap kali kamu bilang, dalam nama Yesus, enggak keluar-keluar setannya. Atau enggak mempan, ketawa malahan. Maka dari itu kenapa? Karena dia roh. Sedang saudara punya kuasa, itu kuasa di dalam dunia roh. Menggunakan nama Yesus dalam dunia roh, bukan dunia daging. Tetapi dijilmakan dalam daging. Nah, susah ya? Susah toh? Susah ngerti toh? Pasti enggak ngerti kamu. Kenapa kamu enggak ngerti? Karena enggak apa? Enggak ngalami. Makanya saya bilang, alami sendiri. Kalau kamu ngalami, nanti kamu bisa ngerti. Oh, memang begitu. Karena saya sendiri disuruh Tuhan itu untuk ngalami. Saya diajar Tuhan bukan dengan teori, bukan dengan sekolah, tapi dengan mengalami sendiri dengan Tuhan. Semua perkara. Sehingga saya bisa mengatakan dan berani mengatakan, Tuhan, sekarang ini kalau saya ngomong, banyak hal ku tak mengerti. Memang gak ngerti. Tapi ngalami, lah itu lucu toh. Nah, setelah ngalami saya bilang, oh memang kita hidup itu tidak bisa tanpa Tuhan. Apa saja perkara yang terkecil sekalipun itu Tuhan itu turut-turut. Tapi saudara pikir gini, contohnya, ya toh, segala-gala kok tanya Tuhan, segala-gala kok ngomong sama Tuhan. Masuk pakai pakaian aja tanya Tuhan. Nah, iya dah. Nah ini. Karena apa? Karena orang-orang yang ngomong begitu, dia hidup dengan pikiran. Bukan maksud saya itu mau pakai pakaiannya tanya Tuhan terus pakai warna apa, pakai celananya bagaimana. Itu ya orang blow on. Maksudnya tanya Tuhan itu, Tuhan hati ini loh. Aku pakai apa saja yang kau seneng dah. Loh, saudara tahu
Kamu pakai baju saja, kalau itu tidak anugerah Tuhan itu loh, nanti kan salah-salah. Kenapa? Nah, ngancengke aja bisa. Salah kok. Maka dari itu kita, kenapa? Karena enggak ngalami, enggak hidup dengan Tuhan. Maka kita baca coba di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Karena hari ini itu hari Tuhan memperingati Tuhan naik ke surga. Saya minta supaya saudara itu membaca dan mengerti ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini maunya Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya dan termasuk saudara dan saya. Jadi kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Pada waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, murid-muridnya itu menggantung sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Hanya dalam pikiran dan daging. Tapi tidak gantung pada Tuhan di dalam dunia roh. Karena belum ngerti, belum bisa. Karena apa? Roh Kudus belum datang. Nah, sehingga pada waktu Tuhan Yesus mati, murid-murid nongkrong nungguin kuburan Tuhan Yesus atau malah dia balik lagi ke dunia dagingnya. Petrus tangkep ikan lagi, yang lain pergi lagi. Karena apa? Karena yang dibuat pegangan itu mati. Yang kelihatan loh. Padahal Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa menyerahkan tubuhku, nyawaku, aku berkuasa mengambil kembali. Jadi dia bilang, enggak mati dia, enggak bisa mati. Mati bisa, tapi setelah beberapa hari diambil kembali. Kenapa dia harus mati? Supaya menyatakan bahwa dia itu manusia biasa. Tapi dia berkuasa. Maka dari itu saudara, kita pelajari. Setelah Roh Kudus datang dan mereka hidup dengan pimpinan Roh Kudus, maka jalannya mereka lain, tidak seperti yang lalu. Biarpun Tuhan Yesus sudah pergi, dia tetap jalannya dengan tuntunan Roh Kudus beda. Tidak takut, tidak khawatir, menghadapi tantangan aniaya pun dia berani bersaksi. Nah, sekarang kita sudah hidup di dalam dunia roh Al Kudus. Yesus tidak saudara lihat, ya toh?
Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara dan saya sudah hidup di dalam dunia Roh Kudus. Meskipun saudara dan saya masih hidup di dalam dunia daging, tapi di dalam dirimu ada Roh Kudus. Nah, ini yang saudara harus perhatikan. Nyanyian tadi ya, seperti pohon ditanam di tepi air. Jadi saudara ini sebetulnya sudah merupakan pohon yang ditanam di tepi air enggak? Hah? Iya. Tapi perhatikan, pohon yang ditanam di tepi air, di sana dikatakan nyanyian tadi menghasilkan buah, betul? Tapi kenyataan anak-anak Tuhan yang sudah ditanam di tepi air, berbuah enggak? Ayo, kamu sekarang tanya dirimu sendiri, kamu sudah berbuah apa belum? Ayo, kamu bisa jawab belum, bisa jawab sudah, karena kamu enggak tahu buah apa. Lah ya toh, benar enggak? Lah buaya enggak ngerti buaya apa? Kok kamu bisa jawab sudah apa belum? Rasa-rasane Pak. Kenapa? Karena hidup manusia ini masih banyak dikuasai dengan hidup dalam perasaan. Kekristenan itu gini loh saudara. Jangan hidup dengan perasaan. Kalau kamu hidup dengan perasaan pasti kamu kecewa. Tapi bukan berarti kamu tidak merasakan. Kekristenan dapat dikecap, dirasakan dan dinikmati. Nah, tapi tidak hidup karena perasaan. Tapi hidup karena iman. Nah, jadi susah saudara kalau tidak ngalami sendiri. Tidak bisa nerangin, tidak bisa diterangkan. Diterangkan ya bisa, tapi tidak bakal kamu tetap mengerti. Karena apa? Belum ngalami. Makanya mesti dialami. Nah, ngalaminya, kenapa kok banyak orang tidak mau ngalami? Kenapa? Karena ngalaminya itu pasti tidak enak. Nah, yang kamu mau ngalami yang tidak bakal dapat. Hidup kekristenan saudara. Saya itu pernah ketemu sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan Yesus, kalau engkau panggil aku menjadi hambamu, aku mau mengalami seluruh isi Alkitab. Aku mau mengerti dan mengalami seperti Alkitab. Tuhan bilang apa? Boleh. Ternyata setelah saya ngalami, tobat saya. Kenapa? Lah kok udah enak? Loh, ngalami nih, kamu kepingin ngalami yang enak apa yang enggak? Loh. Ayo, kamu kepingin ngalami yang enak apa yang enggak? Nah iya, enggak bakal bisa toh ya. Wong kamu kepingin yang enak. Contohnya saja yang gampang ya toh. Ngalami mujizat sembuh, sakit dulu enggak? Nah, kalau sakitnya flu, sembuh mujizat enggak? Kalau sakitnya kanker, mau mati, sembuh mujizat enggak? Ah, ya toh? Nah, kamu maunya yang flu atau yang kanker?
Sofi bilang, flu aja. Jadi kapan kamu bisa melihat mujizat yang kuasanya Tuhan yang gede luar biasa, kapan? Ayo, udah bisa toh? Nggak bisa. Nggak bisa saudara. Karena apa? Saudara hidup percaya kepada Tuhan, engkau batasi dengan pikiranmu, maumu. Jadi itu bukan hidup yang Tuhan mau. Kenapa? Ini zaman akhir, pertobatan anugerah luar biasa. Tetapi saudara harus ingat, jangan sampai kamu yang dahulu mengenal Tuhan ketinggalan. Karena ukuran Tuhan itu beda sama ukuran pikiran kita. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang mengerti banyak dituntut banyak. Yang enggak ngerti enggak dituntut. Jadi kamu minta yang ngerti atau yang enggak? Ayo. Ini malah geleng-geleng si Luki. Nggak ngerti aja, ya enggak apa-apa, nggak ngerti, olah. Maka dari itu saudara, orang Kristen kerap kali itu hidup dengan Tuhan tidak menurut Tuhan, tapi menurut kehendaknya sendiri. Ini yang menyebabkan engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dan itu termasuk orang-orang yang Tuhan tidak suka. Karena engkau baca di dalam Kejadian, Nuh, kenapa Nuh dipilih Tuhan dan diselamatkan dari bumi ini, kemusnahan? Karena dia bergaul dengan Allah. Nah, yang dinamakan bergaul, Allah itu roh, kita daging. Nah, susah. Nah, kalau dikatakan bergaul, itu berarti kan setiap hari bicara deket, ya toh? Itu namanya bergaul. Jangan bergaul cuma sekedar kadang-kadang. Kalau ketemu, ini yang menyebabkan Tuhan tidak suka. Maka dari itu saudara, kalau kita mau hidup dengan dari Tuhan, cobalah mulai bergaul dengan Tuhan di dalam dunia roh. Roh Al Kudus yang sudah ada di dalam diri kamu, ini kamu akrab sama dia. Caranya bagaimana? Caranya kamu baca firman, kemudian kamu ngomong. Setiap kamu pikiran, setiap kamu mau melakukan apa, ngomong sama dia. Karena dia ada di dalam diri kamu dan dia hidup di dalam kamu. Jadi ajak ngomong. Kalau kamu mau bergaul sama dia. Itu kalau saya ajarkan yang sederhana saja, ya mikirnya ya aneh-aneh. Kan Tuhan itu maha tahu, tidak usah dia omongi, dia tahu dewek. Memang ngajar orang itu susah luar biasa. Padahal Tuhan itu paling suka saudara, dalam segala perkara yang kamu lakukan, ngomong. Nanti kamu akan ngalami. Contohnya anak-anak ini loh. Anak-anak ini kerap kali kan saya bilang,
Saya dulu itu bodoh luar biasa. Tapi ngomong saja ya, kalau sudah tahu bodoh ya jangan keminter. Nanti di hadapan Tuhan enggak berani ngomong memang bodoh. Kalau dikasih tahu dikatain orang bodoh, marah, sakit hati. Itu sombong, itu tinggi hati. Kalau memang bodoh ya memang bodoh kok. Ya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini bodoh, tolongin dong. Nah, jadi enggak usah ngomong, ya Tuhan ya Allah Maha Kuasa, Engkau kan baik Tuhan. Engkau tahu aku bodoh, yang bikin pinter kan Engkau. Tolongin dong, kasih pinteran. Enggak usah ngomong aja, wong Tuhan itu ada dalam diri kamu kok. Dia Tuhan dan Raja, ya kamu bilangnya Tuhan aku ini bodoh. Tolongin dong, bagaimana caranya supaya aku jadi pinter. Nah, lalu kamu minta pinternya, pinter banget, keblinger nanti malah. Nah, salah, mintalah secukupnya. Nggak usah Tuhan, aku nggak usah sampai pinter jadi profesor, nanti malah botak. Pinter secukupnya, angsal bisa naik kelas, dia toh, cukup toh, nggak usah. Aku minta supaya ini orang tua biasanya doa, anak jadilah bintang kelas nomor satu dari belakang atau dari depan. Ini masalahnya itu memang kita tidak mampu. Udah jujur aja padanya. Kalau mau ulangan, kamu juga ngomong, Tuhan belajar yang mana, tulungin. Nanti terus di dalam pikirannya, enak loh ngomong sama Tuhan. Terus kemudian nanti enggak mau belajar setiap kali ulangan, Tuhan yang mana aja. Lah, enggak bakal dituruti. Karena salah. Sikap hatimu salah, memanfaatkan. Ini orang-orang Kristen itu salahnya di situ. Tapi kalau kamu jujur tulus sama Tuhan apa adanya, sikap hatimu menghormati Tuhan Roh Kudus, saya jamin kau pasti dituntun. Karena itu saya ngalami sendiri. Sampai saya itu kerap kali ngomong gini, Tuhan, engkau kenapa kok pilih orang model kayak saya? Sudah jeleknya luar biasa, sifatnya jelek luar biasa, terus sombong, terus wah sudah paling jelek saya bilang. Tuhan bilang, lah justru itu karena kejelekanmu aku pilih kamu. Buat apa? Kenapa engkau tidak pilih orang baik? Kalau sudah baik buat apa? Tidak bisa dibuat contoh. Kalau yang jelek model kayak kamu, tak pakai sebab dibuat contoh. Orang yang jelek sekalipun kutuk bisa diubah jadi berkat. Itu yang saya alami, saudara. Maka dari itu saudara, coba mulai belajar. Bergaul karib dengan Tuhan, supaya jangan sampai kamu ketinggalan. Sebab saudara itu tidak akan bisa ngerti. Baca Alkitab, ya tidak bakal ngerti. Makanya saya bilang, tidak ngerti tidak apa-apa. Baca aja, yang penting sikap hatimu doa. Minta Tuhan berikan aku pengertian. Dan ngalami. Nanti kamu ngalami. Luar biasa. Karena kalau ngalami sama Tuhan itu jangan takut enggak enaknya. Tuhan tuh lebih tahu, sudah ngomong, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Ya toh? Udah, percaya. Makanya saya pada waktu tabrakan otak saya goyang, garis medianya miring, dalamnya isinya darah sampai 350 cc. Dokter bilang apa? Wah,
Ini enggak bisa diapa-apain. Harusnya dibuka. Tengkoraknya dibuka, taruh lemari es. Loh itu betul loh. Ini ada ini dokter toh. Nah itu ada dokter di situ loh. Itu begitu otaknya. Sebab kalau cuma dibolongi sedikit di bor gak cukup karena darahnya sudah penuh. Waktu di CT scan aja kelihatan darah, otaknya enggak kelihatan. Dokter bilang enggak bisa diapa-apain. Lalu tiap jam 5 dokter ini datang. Pak, ada yang sakit enggak? Enggak ada. Ya enggak mungkin tuh. Kue tanya itu sama orang yang ngalami apa enggak? Menurut teori ilmu kedokteran, enggak mungkin enggak sakit. Betul, saya bilang. Orang kebentur aja memar sakit. Orang otaknya kebentur aja pikirannya bisa hilang, koma. Ini kayak gini enggak sakit. Lah enggak tuh. Ya enggak mungkin toh. Kenapa enggak mungkin? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Kenyataannya mungkin. Orang bilang, Pak Yusa sakit kayak gitu kok kamu bisa ketawa, bisa puji Tuhan. Saya cuma ngomong dalam sakit itu, saya cuma ngomong 3 kata. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Cuma 3. Sambil ketawa. Nah, orang bilang itu aneh. Akhirnya satu saat saudara, istri saya itu enggak tahu kalau kebiasaan saya itu suka mainan guling. Guling itu kerap kali saya putar-putar pakai tangan kayak helikopter. Istri saya itu enggak tahu. Saya ya enggak ngerti kalau dia enggak tahu. Satu saat sedang saya sakit itu, kesenangan saya kambuh. Jadi guling saya putar-putar. Istri saya langsung nangis. Aku bilang, loh kenapa kowe nangis? Tak pikir kowe sudah edan. Loh kok iso anggapane edan piye toh ya aku minum. Wong muter-muter guling, lah wong guling kok mbok puter-puter kayak helikopter. Lah kamu itu sudah tuwek. Lah aku muni, kan Alkitab berkata, kalau kamu tidak seperti kanak-kanak tidak bisa masuk surga. Betul tak? Apa adanya, memang saya suka gitu. Ya saya puter-puter gitu, nangis. Aku bilang, lu kenapa gue nangis? Wong aku seneng dolanan mainan guling. Oh, itu pasti otakmu sudah tidak beres. Ngerti tidak saudara? Lah kenapa dia begitu? Kenapa dia susah? Karena tidak mengerti. Ya inilah. Karena apa? Kurang percaya. Percaya sama siapa? Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua diketahui Dia. Dan Dia kalau mengizinkan terjadi dalam hidupmu, kamu pasti sanggup menanggungnya. Jadi tidak usah khawatir. Saya ngalami sendiri. Yang dokter mengatakan, enggak mungkin, mungkin. Saya bilang, akhirnya dokter bilang apa? Akhir-akhirnya setelah selesai semua, dia bilang apa? Memang kamu ini gudang mujizat. Ayo, itu omongan dia sendiri, bukan Kristen loh. Memang kamu ini gudang mujizat. Ngaku.
Akhirnya bahwa mereka itu angkat tangan dan dia bilang, ini semua karya Tuhan, bukan manusia. Karena sebetulnya saya itu bisa sembuh 6 bulan paling sedikit. Saya dalam waktu 3 minggu sudah keluar dari rumah sakit. Langsung sebulan 2 minggu kemudian kontrol dokter bedah otak. Dia bilang gini, wah, masa kamu ini Yusa? Loh ya ini ya Yusa, siapa lagi aku bilang. Mungkin ada Yusa yang lain, tapi ini yang gegar, yang kamu operasi otak itu aku bilang. Wah, wes enggak masuk akal, enggak masuk akal. Kenapa? Kamu tadi datang sini naik apa? Naik mobil. Diantar? Enggak, nyopir dewek. Hah? Bingung dia malan. Hah? Kamu nyopir dewek? Iya. Bisa. Lo nyatanya sudah sampai rumah sakit. Kok tanya bisa ini gendeng kue apa aku? Sampai tak gitu dokter. Malah dia tanya, pakai mobil siapa? Ya mobilku. Loh, mobilmu hancur gitu. Oh, aku pulang sudah langsung Tuhan ganti baru. Kamu dapat mobil baru? Ya. Siapa yang ngasih? Tidak boleh tahu. Kenapa? Nanti kamu minta. Ya betul. Wong aku yang mau minta. Dia bilang, kenapa ngasih kamu, enggak ngasih dokternya? Lah dokternya enggak ngapain kok. Minta. Waktu saya ceritakan bagaimana saya dapat mobil, dia bilang, wes, kamu ini gudang mujizat. Enggak mungkin. Memang enggak ada yang mungkin. Kalau hidup dengan Tuhan, itu semua tidak masuk akal. Ngerti saudara? Tapi itu adalah hidup yang Tuhan kehendaki. Bergaul dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami bersama dengan Tuhan. Sehingga engkau nanti kalau Tuhan datang, engkau tidak ketinggalan. Sebab Alkitab berkata, kapan Tuhan datang tidak bakal tahu. Betul. Tapi kamu tahu, karena apa? Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Jadi dia nanti mau datang, Tuhan Yesusnya mau datang dalam bentuk fisik, itu kan mesti roh dulu toh. Bapaknya ngomong sama Tuhan Yesus, ngomong sama Tuhan Yesus. Sekarang nak datanglah. Nah itu kan belum nyata, ya toh. Tapi Roh Kudus kan sudah tahu waktu Bapaknya ngomong sama Tuhan Yesus, nak sekarang datang. Roh Kudus tahu enggak? Tahu. Nah, Roh Kudus ada di dalam diri kamu enggak? Iya. Dia ngasih tahu enggak? Iya. Kalau kamu dengar. Nah, kalau saya bilang dengar, telingaku enggak dengar. Rohmu yang penting. Rohmu tahu. Waduh, Tuhan mau datang. Siap. Nah, langsung siapnya piye? Langsung siapnya bagaimana? Siapnya langsung Tuhan ampuni, bebaskan aku, bebaskan. Ya kayak dak kowe minta ampun nanti kamu kedapetan. Tinggal lagi kowe. Jadi siapnya bagaimana? Minta ampun. Sehingga pada waktu Tuhan datang, langsung didapati kamu sudah benar, dibenarkan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Sebab Tuhan bilang apa? Seperti bangsa Israel, aku mau menghukum orang Mesir, maka ambang pintu harus
diolesi sama darah. Darah itu kan urusan daging. Padahal Tuhan mau membinasakan orang Mesir, anak sulung orang Mesir, dengan cara apa? Dunia roh. Kalau aku lewat, aku lihat darah di ambang pintu, aku lalui. Ngerti saudara? Jadi Tuhan itu memperhitungkan perbuatan-perbuatan daging kita itu, dihitung dan dilihat. Nah, contoh lebih jelas lagi kalau kamu baca Alkitab. Bangsa Israel waktu jalan di padang pasir, itu Tuhan merintah, di antara perlengkapanmu harus ada sekop kecil. Apa itu sekop kecil? Kayak pacul, kayak pacul gitu loh. Ya toh? Buat apa? Buat kalau kamu buang hajat, tutupi kotorannya. Supaya jangan sampai aku lihat. Nanti deh aku lihat marah, najis. Lucu dah, lucu dah. Ditutupi deh Tuhan, mau lihat bisa ndak? Bisa, tapi kenapa kok ditutupi segala? Aku sampai, engkau ini kok ada sih Tuhan? Supaya kamu tahu, aku Tuhan di dalam dunia roh, tapi juga hidup di dalam dunia daging. Yesus Kristus Tuhan. Itu coba bayangin, nutupin kotoran itu dengan pasir, perkara kecil apa gede? Kecil. Tapi kenapa diperhitungkan Tuhan? Dia bilang apa? Supaya kalau aku jalan di tengah-tengah kamu, jangan lihat kotoranmu. Aneh enggak? Maka dari itu saudara, kalau kamu baca Alkitab dulu, kalau kamu ngerti, rame. Nggak bisa bosan. Sebab saya dari kecil tuh Tuhan bilang baca 4 Fatsal. Kamu tahu sekarang saya suruh baca berapa? 25 sampai 30 Fatsal setiap hari. Aku bilang, Tuhan, wong Alkitab ini sudah tak baca ratusan kali, kok sekarang tiap hari mbokon baca itu baik nak, lo bayangin enggak? Tapi saya ya nurut aja, wong memang saya sekarang sudah ndak khotbah, sudah kemana-mana. Kalau saya ada di hari ini, itu karena bayar itu gara-gara pendetamu itu. Sebab saya memang, kalau orang lain tahu saya khotbah gini, langsung bilang, kenapa kamu mau khotbah di sini? Kenapa enggak mau di sini? Aku bilang, aku enggak khotbah. Nah, ngapain? Cuma ngobrol. Maka dari itu saudara, hiduplah benar-benar dengan Tuhan. Supaya saudara itu tidak ketinggalan. Ketinggalan, kamu rugi. Kamu ruginya kenapa? Ulangi tidak bisa. Karena kalau kamu sampai ditinggal, kamu harus membayar dengan apa? Jiwa. Kamu harus mau mati syahid. Karena setan itu ini sekarang ini sudah melihatkan kejahatannya luar biasa. Dan Alkitab berkata, aniaya itu sebelum kedatangan Tuhan 3,5 tahun. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar hati-hati. Karena apa? Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Supaya jangan, maksud saya kalau singkat itu jangan nanti kayak cucu saya. Cucu saya tuh nakal kalau dengar saya. Kalau saya bilang,
Kamu mesti sekolah yang pinter. Waktunya singkat. Buat apa pinter-pinter? Loh, salah aku bilang gitu. Salah tangkep. Lalu nanti pengusaha bilang, waktunya singkat, sudah tidak usah kerja. Salah. Maksudnya itu kamu bergaulnya dengan Tuhan dalam dunia rohnya ini ditambah. Nyatakan Roh Kudus yang hidup di dalam hidupmu, libatkan di dalam kehidupanmu, bicara, minta pertolongan, kemukakan semua sama dia. Supaya kamu melakukan hari demi hari, membayar harga yang singkat itu sampai genap. Jadi saya bilang sama cucu saya, kamu justru belajar yang giat supaya kamu didapati setia. Jangan malah males, karena kamu enggak usah bayar puluhan tahun, bayar cuma beberapa tahun saja. Kamu sekarang kelas berapa? SMP kelas 1. Iya, paling-paling 3-4 tahun kamu kelas berapa? SMA kelas 1. Udah pulang, tapi kamu bisa punya kedudukan sama dengan kita. Karena apa? Karena dapatnya kamu 1, untungnya 1, itu dihitung Tuhan daripada yang dapat 10 cuma dapat 9. Nah ini loh saudara. Maka dari itu saya mau datang sini, saya tanya sama Tuhan apa? Ingatkan supaya jangan sampai terlambat. Hidup kekristenan itu sebetulnya gampang dan setiap orang itu sudah punya jatah sendiri-sendiri. Jangan ngurusi orang lain. Tapi belajar sendiri. Jangan bergantung kepada manusia. Gantunglah kepada Tuhan Roh Kudus. Semuanya diatur oleh Dia. Dan engkau tidak nanti tertinggal. Karena Tuhan sudah berkata, sudah berjanji. Kalau engkau hidup melakukan apa yang aku mau, itu tandanya engkau mengasihi aku. Berarti Bapa akan mengasihi engkau. Dan pasti engkau ditolongnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau lihat anak-anakmu di tempat ini. Engkau lihat Tuhan. Bahwa sementara ini mereka hidup lebih banyak di dalam dunia daging dengan tidak melibatkan engkau di dalam kehidupan daging dalam dunia roh. Karena mereka hidup lebih banyak dengan pikirannya. Sehingga kerap kali mereka menjadi kecewa terhadap engkau. Karena pikirnya engkau tidak menolong. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohonkan kemurahan dan belas kasihan daripada-Mu. Tolongin Tuhan, sadarkan dan ingatkan mereka. Supaya mereka menyadari bahwa mereka selama ini belum hidup dengan engkau. Kalau mereka mulai belajar dan mau Tuhan, hamba percaya engkau pasti senang dan engkau pasti mau. Hamba-Mu mohon karuniakan kepada mereka roh kerendahan hati. Supaya mereka melibatkan engkau senantiasa dan mengagungkan engkau. Dan hidup selalu bertanya dan menurut engkau dalam segala perkara. Supaya
mereka tidak ada yang tertinggal. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Karena Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu, Engkau ingatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin.